Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Ana Pratiwi, Koryana Haki, Siti Minah Ramdana, dan Torik Sudira akan membahas mengenai strategi pembelajaran kontekstual. Langsung saja kepada materinya. Nah, yang pertama itu ada pengertian strategi pembelajaran kontekstual. Nah, sebelum lebih jauh mengenai strategi pembelajaran kontekstual ini, kita perlu mengerti apa itu pembelajaran kontekstual. Nah, menurut Departemen Pendidikan Nasional tahun 2002, strategi pembelajaran kontekstual atau contextual teaching and learning adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dengan penerapan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nah, selain itu, Sudrajat juga memberikan pendapat mengenai strategi pembelajaran kontekstual ini. Ia berpendapat bahwa strategi pembelajaran kontekstual merupakan suatu proses pendidikan yang holistik dan bertujuan memotivasi siswa untuk memahami makna materi pelajaran yang dipelajari dengan mengaitkan materi tersebut dengan konteks kehidupan mereka sehari-hari. Misalkan itu konteks pribadi atau kultural. Nah, pengetahuan keterampilan siswa dapat diperoleh dari usaha siswa mengkonstruksi sendiri pengetahuan dan keterampilan ketika ia belajar. Selanjutnya adalah kelebihan dari strategi pembelajaran kontekstual. Nah, kelebihannya di sini kami menuliskan ada 6 kelebihan dari strategi pembelajaran kontekstual. Yang pertama adalah memberikan kesempatan kepada siswa untuk maju sesuai dengan potensi yang dimiliki, sehingga siswa terlihat aktif dalam proses belajar mengajar di dalam kelas. Nah, yang kedua, siswa dapat berpikir kritis dan kreatif dalam mengumpulkan data, memahami suatu isu, dan memecahkan masalah, dan guru dapat lebih kreatif. Kemudian yang ketiga adalah menyadarkan siswa tentang apa yang mereka pelajari, karena di sini strategi pembelajaran kontekstual itu merupakan strategi pembelajaran yang menuntut siswa untuk mencari masalah apa yang ada di sekitar mereka, sehingga yang mereka pelajari itu akhirnya akan menyadarkan mereka tentang apa yang sedang mereka pelajari. Nah, yang keempat adalah pemilihan informasi berdasarkan kebutuhan siswa tidak ditentukan oleh guru. Artinya, siswa dalam pembelajaran ini mereka bebas memilih informasi yang mereka butuhkan. Dalam hal ini, guru tidak menentukan mereka harus mencari informasi yang seperti apa. Tentunya ini harus yang bermanfaat untuk siswa itu sendiri. Nah, yang kelima adalah pembelajaran lebih menyenangkan dan tidak membosankan. Membantu siswa bekerja dengan efektif dalam kelompok. Nah, karena ini membebaskan siswa untuk mencari di dalam kehidupannya sehari-hari, maka pembelajaran ini terlihat lebih menyenangkan dan tidak membosankan. Itu karena tidak ditentukan oleh seorang guru. Nah, yang terakhir adalah terbentuknya sikap kerjasama yang baik antara individu maupun kelompok. Nah, karena mereka sudah terbiasa untuk mencari sendiri, dalam artian mereka mencari informasi untuk kebutuhan mereka belajar sendiri, maka secara otomatis mereka akan tumbuh sikap kerjasama yang baik, baik antar individu maupun antar kelompok. Selanjutnya, saya Koryana Haki akan menjelaskan mengenai kelemahan strategi pembelajaran kontekstual. Dalam kelemahan strategi pembelajaran kontekstual, terdapat beberapa poin-poin, yaitu yang pertama, guru akan kewalahan dalam memutuskan materi pembelajaran.
Hal ini karena dalam pemilihan informasi atau materi di kelas didasarkan pada kebutuhan siswa, padahal dalam kelas itu tingkat kemampuan siswanya berbeda-beda, sehingga tingkat pencapaian siswanya tidaklah sama. Yang kedua, pembelajaran kontekstual lebih cenderung mengembangkan soft skill, sehingga siswa yang memiliki intelektual tinggi namun sulit mengapresiasikannya dalam bentuk lisan. Yang ketiga, ketika pembelajaran ini diterapkan, kemampuan siswa akan terlihat jelas mana yang memiliki kemampuan dan mana yang tidak, sehingga timbul kesenjangan. Hal ini akan menimbulkan rasa tidak percaya diri bagi siswa yang kurang kemampuannya. Poin yang keempat, interpretasi siswa akan berbeda-beda pada setiap pembelajaran yang disediakan, sehingga pengetahuan yang didapat oleh setiap siswa akan juga berbeda-beda. Kelima, pada kenyataannya, tidak semua siswa bisa beradaptasi dan menemukan potensi yang ada pada diri mereka, sehingga tidak semua siswa dapat dengan mudah mengembangkan kemampuan yang dimiliki dengan penggunaan model pembelajaran kontekstual ini. Selanjutnya, yang keenam, pembelajaran ini sangat memakan waktu, sehingga tidak efisien karena membutuhkan waktu yang agak lama dalam proses belajar mengajar. Poin yang terakhir, yang ketujuh, peran guru tidak nampak terlalu penting lagi karena dalam pembelajaran kontekstual, peran guru ini hanya sebagai pengarah dan pembimbing, supaya lebih menuntut siswa untuk aktif dan berusaha mencari informasi, mengamati fakta, dan menemukan pengetahuan baru di lapangan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai dasar pertimbangan pemilihan strategi pembelajaran kontekstual. Pembelajaran kontekstual merupakan salah satu bentuk membelajarkan siswa dengan cara memberikan pengalaman langsung. Di sini siswa belajar dari lingkungan yang secara langsung berada di lingkungan sekitarnya. Salah satu contohnya adalah siswa yang disuruh melakukan observasi di pasar, kemudian siswa itu disuruh menjelaskan apa saja yang ia pelajari selama melakukan observasi di pasar. Hal ini ditentukan berkaitannya dengan mata pelajaran ekonomi. Demikian pula dalam mata pelajaran sejarah, siswa disuruh untuk melihat peninggalan sejarah seperti candi, istana, masjid. Dari informasi lapangan, siswa diberikan kesempatan untuk menyampaikan hasil observasi atau pengamatannya yang telah mereka lihat dan dipelajari. Ada 3 prinsip dalam pembelajaran kontekstual. Yang pertama, siswa dituntut untuk menemukan sendiri pengetahuan baru, tidak hanya mendapatkan pengetahuan yang baru, namun lebih dari itu, siswa dikondisikan agar dapat memahami proses yang terjadi dalam mendapatkan ilmu itu. Pembelajaran kontekstual ini menekankan kepada proses keterlibatan siswa untuk menemukan materi. Artinya, proses belajar diorientasikan pada proses pengalaman secara langsung. Proses belajar dalam kontekstual ini tidak mengharapkan agar siswa hanya menerima pelajaran, akan tetapi proses mencari dan menemukan sendiri materi pelajaran. Yang kedua, siswa dituntut untuk dapat menghubungkan ilmu yang ia dapatkan di sekolah dengan kejadian aktual di masyarakat. Nah, pembelajaran kontekstual ini mendorong agar siswa dapat menemukan hubungannya antara materi yang dipelajari dengan situasi kehidupan nyata. Artinya, siswa dituntut untuk dapat menangkap hubungan antara pengalaman belajar di sekolah dengan kehidupan nyata. Hal ini sangat penting sebab dengan dapat mengorelasikan materi yang ditemukan dengan kehidupan nyata, bukan saja bagi siswa materi itu akan bermakna secara fungsional, akan tetapi materi yang dipelajarinya akan tertanam erat dalam memori siswa, sehingga tidak akan mudah dilupakan. Yang ketiga, diharapkan siswa dapat mengaplikasikan ilmu yang ia dapatkan dengan kejadian aktual di masyarakat. Pembelajaran kontekstual mendorong siswa untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan. Artinya,
pembelajaran kontekstual bukan hanya mengharapkan siswa dapat memahami materi yang dipelajarinya, akan tetapi bagaimana materi pembelajaran itu dapat mewarnai perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. Materi pembelajaran kontekstual bukan hanya untuk ditumpuk di otak saja dan kemudian dilupakan, akan tetapi sebagai bekal mereka dalam kehidupan nyata. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya Ana Pratiwi akan menjelaskan mengenai langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran menggunakan strategi pembelajaran kontekstual. Pembelajaran kontekstual menekankan kepada proses keterlibatan siswa untuk menemukan materi, artinya proses belajar ini diorientasikan kepada proses pengalaman secara langsung. Proses pembelajaran tidak hanya mengharapkan siswa menerima pembelajaran, tetapi juga proses mencari dan menemukan sendiri materi pembelajaran. Pembelajaran kontekstual ini mendorong siswa untuk dapat menemukan hubungan antara materi yang dipelajari dengan situasi kehidupan nyata. Artinya, siswa dituntut untuk dapat menangkap hubungan antara pengalaman belajar di sekolah dengan kehidupan nyata. Lalu, pembelajaran kontekstual ini juga mendorong siswa untuk dapat menerapkan dalam kehidupan nyata. Artinya, siswa tidak hanya diharapkan dapat memahami materi yang dipelajarinya, akan tetapi materi pembelajaran ini dapat mewarnai perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, langsung saja ke pembahasan mengenai langkah-langkah pelaksanaan strategi pembelajaran kontekstual yang dimulai dengan pendahuluan, lalu inti, dan diakhiri dengan penutup. Di dalam pendahuluan, yang pertama, guru menjelaskan kompetensi yang harus dicapai serta manfaat dari proses pembelajaran dan pentingnya materi pembelajaran yang akan dipelajari. Misalnya, pada materi mengenai mobilitas sosial dan potensi yang harus dicapai adalah kemampuan anak untuk memahami pengertian dan bentuk mobilitas sosial. Guna mencapai kompetensi tersebut, maka dirumuskan indikator hasil belajar sebagai berikut. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian dari mobilitas sosial. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan bentuk dari mobilitas sosial. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan faktor pendorong mobilitas sosial. Yang keempat, siswa dapat menjelaskan faktor penghambat mobilitas sosial. Yang kelima, siswa dapat menjelaskan saluran dari mobilitas sosial. Dan yang keenam, siswa dapat menjelaskan dampak dari mobilitas sosial. Lalu, setelah guru menjelaskan kompetensi yang harus dicapai serta manfaat dari proses pembelajaran, langkah selanjutnya yaitu guru menjelaskan prosedur pembelajaran kontekstual, yang mana siswa dibagi menjadi ke dalam beberapa kelompok sesuai dengan jumlah siswa. Misalkan di dalam kelas terdapat 25 siswa, lalu dibagi menjadi 5 kelompok. Satu kelompok terbagi menjadi 5 orang siswa. Setiap kelompok melakukan observasi mengenai materi yang berbeda. Misalkan, kelompok 1 melakukan wawancara atau observasi mengenai pengertian dan bentuk dari mobilitas sosial. Kelompok kedua membahas mengenai dari faktor pendorong mobilitas sosial. Yang ketiga yaitu membahas mengenai faktor penghambat mobilitas sosial. Kelompok 4 membahas mengenai saluran mobilitas sosial. Dan kelompok 5 yaitu membahas mengenai dampak dari mobilitas sosial. Setelah guru menjelaskan prosedur pembelajaran kontekstual dan siswa dibagi menjadi beberapa kelompok, lalu langkah selanjutnya itu guru melakukan tanya jawab sekitar tugas yang harus dikerjakan oleh setiap siswa. Di situ siswa dapat melakukan dan menanyakan mengenai tugas yang akan dikerjakan oleh setiap siswa kepada guru. Lalu selanjutnya yaitu membahas mengenai inti, kegiatan inti dari strategi pembelajaran kontekstual. Misalkan dalam lapangan, siswa dapat melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, melakukan wawancara sesuai dengan pembagian tugas kelompok, seperti yang dalam pembukaan tadi, yaitu kelompok 1 membahas mengenai bentuk mobilitas sosial, kelompok 2 membahas mengenai faktor pendorong mobilitas sosial, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, yaitu mencatat hal-hal yang mereka temukan sesuai dengan alat observasi yang telah mereka temukan sebelumnya. Di dalam kelas, siswa dan siswi juga dapat melakukan hal berikut. Yang pertama, mendiskusikan hasil temuan mereka sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Yang kedua, melaporkan hasil dari diskusi. Yang ketiga, memberikan kelompok setiap pertanyaan yang diajukan oleh kelompok lain. Jadi di dalam kelas, siswa-siswa ini mendiskusikan hasil temuan yang telah mereka bahas dengan kelompoknya masing-masing, lalu melaporkan hasil diskusi dan mempresentasikannya. Setelah itu, membuka tanya jawab kepada kelompok-kelompok lain yang ingin bertanya.
Setelah kegiatan inti telah terlaksanakan, lalu selanjutnya yaitu ada kegiatan penutup. Yang pertama, dengan bantuan guru, siswa dapat menyimpulkan hasil wawancara sekitar masalah yang sesuai dengan indikator hasil belajar yang harus dicapai. Yang kedua, guru menugaskan siswa untuk membuat karangan tentang pengalaman belajar mereka dengan tema yang telah ditentukan. Sekian presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Upaya pemecahan studi kasus dalam strategi pembelajaran kontekstual. Dalam menggunakan pendekatan pengajaran kontekstual, seorang guru perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, guru merencanakan pembelajaran sesuai dengan kewajaran perkembangan mental siswa, disebut juga dengan developmentally appropriate. Yang kedua, guru membentuk grup belajar yang saling ketergantungan, yang disebut interdependent learning group. Yang ketiga, guru menyediakan lingkungan yang mendukung untuk pembelajaran mandiri bagi siswa yang mempunyai karakteristik. Yang pertama, kesadaran berpikir, penggunaan strategi, dan motivasi berkelanjutan. Lalu yang keempat, guru mempertimbangkan keberagaman siswa, yang disebut diversity of student. Yang kelima, memperhatikan multi-intelijensi siswa, spasial verbal, linguistik verbal, interpersonal, musika ritmik, naturalis, badan kinestetika, intrapersonal, dan logi matematis. Yang keenam, menggunakan teknik-teknik bertanya yang meningkatkan pembelajaran siswa, perkembangan pemecahan masalah, dan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Lalu yang terakhir, guru menerapkan penilaian autentik, yang disebut juga authentic assessment. Sekian dari kelompok 7, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.